Selamat datang di New Perspective. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Thank you, Miss Linda. She's our newcomer here in sociology and in Islamic culture and society, for giving me a chance to talk in this great academic forum. First of all, I want to say congratulations to Ibu Dr. Erni Budiwanti for her amazing and excellent book. I think this book is very important, not only for the local people like Sasak and Bali people in Lombok, but also for Indonesian, commonly, globally, because buku ini nggak ada di sini. Jadi kalau kita baca buku tulisan antropolog ini emang sangat berbeda dengan tulisan-tulisan orang yang pada umumnya. Jadi saya seperti dibawa ke alam bawah sadar gitu, kemana-mana gitu ya. Sangat indah membaca ini. Ya mungkin ada semacam passion juga ya ketika kita membaca buku, dan saya sangat senang membaca tulisan-tulisan antropolog karena mereka yang kemudian membaca simbol-simbol yang ada di masyarakat kita ini. Jadi kalau kita bicara teori sosiologi, simbolik interaksionisme, jadi semua yang ada mulai dari munculnya nama Giri Menang, Bayan, ya, kemudian ada Pancor, ya, ini kan punya simbol-simbol yang ada, dan yang bisa menjelaskan itu adalah antropolog. Ya. Jadi misalkan tadi di bukunya Bu Erni sekilas saya lihat bagaimana kemudian menjelaskan menang, ya, makna menang di sini adalah the victory of Islamic dakwah. Jadi ada kemenangan Sunan di dalam mendakwahkan Islam di sini. Jadi menang itu artinya menang. Ya. Kemudian ada bayan, explanation. Ya. Kemudian kalau pancor itu menarik juga. Kata pancor itu, ini hasil riset saya, berasal dari kata pancoran. Jadi aslinya orang-orang pancor itu adalah orang Kelayu. Kemudian berhijrah ke Pancor. Karena banyak pancuran di sana maka dikatakan pancor. Ini mungkin nggak banyak orang tahu kecuali antropolog juga. Jadi saya sangat apresiasi. Jadi tulisan Bu Erni ini kalau saya bilang luar biasa. Ya. Luar biasa, teman-teman wajib membaca buku ini. Ya, jadi saya sarankan anak-anak mahasiswa silahkan dibeli bukunya. Ya. Kalian perlu baca. Kalau nggak baca pakai Google Translate kalau tidak paham. Ya. Fardu Ain. Ya. Karena inilah artinya begini, bahwa orang kadang-kadang penyakit kita sebagai insider, ya, sebagai orang Sasak melihat bahwa kita ini paham Lombok, gitu, paham Sasak. Padahal kita kadang-kadang nggak tahu apa itu Sasak sama sekali. Oke lah, kita paham bahasanya, kita tahu bahasa Timur, misalkan Pengkura, Pekembe, ya sebatas itu. Tetapi apa simbolikly, apa maknanya? Nah, jadi buku ini menjadi jawaban yang sangat fundamental kalau saya melihat, ya, bagaimana kemudian itu dijelaskan secara antropologi apa maknanya. Ya. Jadi itu komentar pertama saya, Bu Erni. Selamat atas bukunya. Jadi Bu Erni ini adalah kolega saya yang lama saya kenal. Beliau benar-benar antropolog, ya, yang terjun di lapangan, ya, yang kemudian mengangkat istilah-istilah lokal, memaknai, ya. Dan ini tidak banyak kita tahu. Makanya tadi saya bilang, siapa yang tahu Giri Menang, ya. Apa istilah menang? Kenapa kemudian dikatakan bayan? Ya. Saya kira antropolog yang kemudian bisa mengungkap itu. Kemudian yang kedua, komentar saya,
Jadi kan di sini yang menjadi persoalan adalah kalau saya lihat bukunya Bu Erni kan ingin mencoba melihat bagaimana praktek-praktek budaya lokal itu bisa berdialog, bisa bertemu dengan praktek global. Ya, makanya beliau ungkapkan di sini when lokal meets global. Karena Sasak sebelum Islam itu seperti apa kehidupan kita? Pasti ada pengaruh Hindu, pengaruh Buddha, ya. Lalu juga pasti ada aliran kebatinan yang kita kenal dengan Buddha. Lalu muncullah Islam. Jadi Islam sangat mewarnai kita sekarang ya. Sampai sekarang ya, sejak abad 17 ya, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 18 ya. Bahkan ada juga pendapat teman-teman yang agak perlu kita buktikan lagi ya, bahwa orang Sasak itu nggak pernah beragama Hindu. Jadi orang Sasak itu adalah agamanya agama Hanif katanya kan, sudah mengenal monoteistik ya. Jadi Sasak nenek kaji itu yaitu konsep ketuhanan mereka. Tetapi kan kalau dikatakan agama Hanif itu kan berarti agama Ibrahim kan. Ada nggak istilah Allah di sana kan? Nggak ada juga. Ini mungkin perlu pembuktian sejarah lah. Ketika banyak budayawan kita mengklaim bahwa Sasak ini tidak pernah tidak mengenal monoteisme begitu. Jadi mereka sangat monoteistik. Mungkin bisa kita sepakati karena zamannya Plato juga orang sudah berbicara Tuhan yang satu kan, Dewan itu. Tetapi terminologi agama Hanif ya, karena agama Hanif ini salah satu agama yang penyebutan ya untuk agama Ibrahim ya, selain kemudian dietniskan oleh kelompok umat Nabi Musa yang kemudian menjadi Yahudi ya. Lalu kemudian dipersempit lagi ada kelompok Nasrani, lalu muncullah Islam ya. Ini kan narasi agama-agama besar yang kalau kita lihat sejarahnya. Nah, kalau Sasak dikatakan agama Hanif ya mungkin ada unsurnya, tetapi perlu pembuktian lebih jauh ya. Banyak penyesatan yang saya lihat ya ketika kita dengar ceramah-ceramah teman-teman Salafi misalkan ya, teman-teman Wahabi yang mengatakan orang tua Nabi itu masuk neraka misalkan. Dari mana dia tahu? Orang neraka belum sampai ke sana kita kan, ke surga juga belum, kan belum ada hari akhirat ya. Alasan mereka bahwa orang tua Nabi itu tidak beriman. Sebentar dulu, jangan bilang orang tua Nabi tidak beriman. Padahal kan dijelaskan kalau kita ada melihat temuan sejarah, istilah Hanif itu memang sudah ada berkembang di sebelum Islam. Nama bapaknya Rasul siapa? Abdullah, hamba Allah, sudah ada Allah di sana. Jadi istilah Allah itu sebelum Islam sudah ada, bukan milik Islam. Iya kan? Nah, ketika tulisan Bu Erni mencoba melihat bagaimana kemudian Islam sebagai identitas eksternal yang datang mewarnai budaya lokal, inilah yang kemudian juga melahirkan identitas-identitas baru keislaman. Jadi ada Islam Nusantara, Islam Indonesia, mungkin ada Islam Melayu, Islam Rohingya yang ada di Myanmar, kemudian Islam-Islam yang lain, Islam Arab. Saya di US pada waktu itu ketemu salah satu perempuan ya, cantik ya, dari Uzbekistan. Bayangkan orang Uzbekistan saya ketemu di US, di Amerika, di New York pada waktu itu. Dia kira saya orang Amerika Latin, karena saya bukan kategori black juga ya, bukan kategori kelompok hitam. Dikira Amerika Latin. Sempat kenalan dan dia muslimah ya, dia dari Uzbekistan. Dia tunjukkan saya bagaimana kemudian pakaian-pakaian adatnya itu sangat mirip dengan kita, sangat mirip dengan pakaian-pakaian adat Dayak ya. Kemudian Lombok, saya lihat kok kita ada kemiripan gitu. Saya sempat ngobrol sama teman ini dan dia muslim. Dia tanya saya, kamu sholat nggak? Jangan tanya masalah sholat, saya bilang. Tetap kita sholat, saya bilang gitu kan, walaupun dingin sekali di New York pada waktu itu. Nah, artinya bahwa kalau kita lihat Islam mereka juga tidak lepas dari tradisi. Jadi ketika Islam itu mewarnai dan berdialog dengan adat-adat lokal, maka adat ini kemudian menjadi bagian dari agama. Nah, ini juga kritik saya terhadap para ilmuwan kita, termasuk para ilmuwan muslim, para scholar, ketika mereka memisahkan budaya dan agama. Nah, saya melihat bahwa ada keterpotongan sejarah di situ. Bahwa agama itu dilihat sesuatu yang asih tiba-tiba turun dari langit. Ketika Al-Quran itu dianggap kitab suci, turun dari langit, ini dari Tuhan. Lalu ada perdebatan,
kapan Tuhan menciptakan kitab suci ini? Apakah ketika Nabi Muhammad itu lahir atau sudah ada di Lauhil Mahfuz yang dulu begitu kan? Ini perdebatan teologinya begitu. Tetapi kita lupa bahwa ayat-ayat itu muncul juga lahir dari praktik kebudayaan. Orang haji itu sudah lama sebelum Islam sudah melakukan haji. Orang ziarah makam itu sudah lama. Jadi yang kita kunjungi di Makkah itu adalah makamnya Ibrahim. Lalu kenapa teman-teman Salafi mengkritik kita ziarah makam di Lombok misalkan kan? Menziarahi makam-makam wali. Apa bedanya orang berziarah ke sana dengan ziarah yang ada di makam Luang Balo misalkan? Makam yang ada di Batu Layar. Artinya kan ada poin yang mungkin teman-teman perlu ingat bahwa di dalam agama itu ada praktek-praktek kebudayaan. Ini saya ingin men-challenge scholar kita ya, mungkin termasuk TGB sendiri, sejauh mana melihat bahwa di dalam agama itu ada praktek budaya di sana. Ini contoh ya, seringkali saya katakan begini. Ketika nama-nama bulan Islam, itu di sana ada Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ya. Jadi orang Arab itu pada waktu itu musim panas, dia harus nomaden, dia berdagang. Kenapa orang Arab itu nomaden? Karena di sana musim panas. Lalu ada istilah haram, bulan haram. Ini mungkin kalau pandangan kita ini dari Tuhan, ini bulan Islam. Oke lah, itu dari Tuhan. Tetapi kita lupa ada kondisi sosiologisnya di sana. Bagaimana kemudian istilah haram itu adalah tidak boleh berkelahi. Karena orang Arab sering berkelahi. Ada konflik sosial, ada konflik etnis. Lalu ada istilah haram. Berarti kan ini istilah antropologi kan? Kalau kita lihat dalam kacamata budaya. Nah inilah yang kadang-kadang menurut saya ada keterbatasan ya, ulama-ulama kita, scholar-scholar kita melihat agama itu sendiri seolah-olah agama itu dipisahkan dengan budaya. Oke lah, ada praktek-praktek yang di dalam kebudayaan itu kadang-kadang keluar dari nilai agama. Ya. Misalkan ini menarik juga ya, orang minum berem. Ya. Batur tebegak kan banyak yang masih suka minum berem gitu. Menariknya begini, kalau di Hindu orang minum berem itu sebagai bentuk solidaritas. Ya. Jadi kalau kita berkunjung ke keluarga Hindu tidak ditawarkan berem, Anda dianggap tidak humanis begitu loh. Ya, samalah kalau kita di Muslim kan ngeluarin kopi gitu. Kalau nggak ada minuman kopi, hanya air putih dianggap lah ya bangkol tie katakan. Bangkol itu nggak ada sedaknya gitu, aja air putih kan. Bangkol dia gitu. Nah, jadi kita tawarin kopi. Nah, di Hindu berem itu adalah minuman solidaritas sosial. Jadi mereka tidak mabuk kalau minum itu. Jadi pemaknaan sosialnya adalah bahwa dengan berem itu mereka menjadi unity, mereka menjadi bersatu. Ya. Tetapi jangan kemudian budaya ini dibawa kemana-mana. Orang Lombok berbeda, minum berem justru kita mabuk semua begitu kan? Ya enggak? Jadi kalau ada yang minum berem, ya kita mabuk kalau kita, karena bukan bagian dari solidaritas dalam konsep Hindu. Nah ini saya kira dalam konteks antropologi bahwa simbolik interaksionisme itu yang kemudian melahirkan makna-makna simbol yang ada, ini yang kemudian berbeda pemaknaannya. Makanya nggak perlu kita saling menyesatkan. Ya. Kalau ada tuan guru kita yang kemarin bicara bahwa makam Sekarbela, Luang Balo, ya. Lalu disebutin di akhirnya kuburan Tain Acong misalkan. Ya. Artinya saya melihat bahwa oke lah beliau mengkritisi, ya dalam pandangan beliau kan orang ziarah makam itu apa sih yang dicari? Apakah kita mencari keselamatan, ya? Mencari doa, mencari kesembuhan di tempat yang ada di kuburan itu? Ya? Sementara yang di kuburan juga belum tentu selamat kan? Lagi mikirin apa yang dihadapi. Ya? Oke lah kritik beliau. Gitu. Tetapi bahwa dalam konteks sosiologi dan antropologi, kalau kita lihat budaya Sasak ini, kita ini sangat dekat dengan leluhur. Kita sangat dekat dengan leluhur. Ya, kemana-mana, kalau anak sakit pasti kita ke dukun, ngelihat ya, yang bisa meneropong lah. Apa penyakit motornya, Pak Dukun misalkan ya. Lalu disebutkan ente mandi di sana di makam itu. Dan ternyata bahwa saking kuatnya hubungan kita dengan leluhur kita.
Jadi orang-orang yang sudah meninggal itu masih dikasih tugas juga untuk mengobati kita begitu. Jadi banyak orang sembuh, dia berobat ke makam, ini nggak bisa kita hindari, ini kan fakta yang ada. Nah, artinya bahwa tidak bisa kita menyalahkan ketika teman-teman kita ziarah makam, ya, ziarah kubur, mungkin punya makna lain. Ya. Nah, makanya kritik saya kalau di Mekah kita ziarahi makam Ibrahim, ya kenapa makam-makam wali yang ada di Lombok ini kok kita kritik? Bisa saja orang ke sana untuk membangun kesadaran baru bahwa beginilah perjuangan wali-wali yang ada. Ini dikatakan sama Bu Erni di bukunya ini. Ada makam wali Nyato, ya wali yang nyata. Kemudian ada makam di Kediri sini, ya di Labu Api, di Lombok Barat, di dekat laut itu. Kemudian ya beberapa makam lah yang ada di Lombok ini. Bahwa ini adalah simbol bagaimana kemudian wali-wali dulu selain sangat effort ya bekerja keras mengislamkan, ya, mengenalkan nilai-nilai Islam yang ada, juga mereka sangat adaptif dengan budaya lokal. Ini saya kira yang kemudian perlu menjadi poin lebih lah ya. Kenapa kemudian ulama-ulama kita sangat berhasil mengislamkan kita begitu. Kalau gaya Salafi sekarang misalkan, ya ini kritik saya lah, walaupun di Salafi juga banyak juga yang baik ya. Jadi mereka membangun sekolah. Ini Abu Hurairah ini luar biasa loh. Pesantren ini pesantren Salafi. Di As-Sunnah sana ribuan santrinya. Dan mereka mengajarkan Islam dalam perspektif yang berbeda. Ya kita saling hargai lah ya. Tetapi jangan kemudian kekerasan verbal yang dikatakan Ibu Erni itu ditabur di ruang publik. Ini yang saya kira sangat berbahaya sekali kalau misalkan kita menyesatkan, kita membid'ahkan orang ya. Padahal kalau kita lihat sejarah pernah terjadi di Sumatera ya, sebelum kemerdekaan, itu perang antara kelompok adat dengan kelompok agama ya, yang membawa ide Salafi Wahabi. Tetapi yang menarik kemudian kalau kita lihat di buku ini bagaimana kemudian peran tokoh-tokoh agama yang belajar di Mekah ya, mulai dari Tuan Guru Abdul Karim yang ada di Kediri, ini disebutin oleh buku Ibu Erni, kemudian Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid, Tuan Guru Ali Batu, mungkin juga generasi belakangan ada Tuan Guru Sibawai ya, yang kemudian mengislamkan teman-teman kita yang ada di Bayan ya, mengenalkan Islam syariah lah ya. Karena Islam ini di Lombok seringkali saya petakan beberapa basis ya. Pertama ada Islam berbasis kultural, ada Islam berbasis syariah ya, ada Islam berbasis tekstual ya, ada Islam berbasis politik. Ini dah kalau kita petakan banyak sekali, tapi saya tidak akan bahas itu. Oke, komentar saya selanjutnya, apa yang kemudian dikatakan atau dijelaskan Ibu Erni bahwa ternyata orang Sasak ya, sudah melihat potensi konflik yang ada. Karena keragaman kita, ada teman-teman Hindu, ya teman-teman Bali yang ada di Lombok, belum lagi kita bicara beda bahasa, ya beda praktek-praktek keagamaan, lalu muncul kemudian kelompok-kelompok Islamis, kelompok transnasional. Ya Islam bisa kita katakan sebagai gerakan global ya. Karena kan Islam dari Arab yang datang ke sini di Indonesia. Nah, orang-orang tua kita sudah bisa melihat potensinya, ini akan terjadi konflik. Lalu Ibu Erni kemudian menyebutkan beberapa ritual di sini yang kemudian menjadi sebagai solusi begitu untuk mengharmonikan, tidak hanya di internal, ya di intra organisasi, tetapi juga dengan kelompok agama lain. Bagaimana kemudian ritual perang topat ya yang disinggung di sini, ya, ini adalah bagian dari harmonisasi. Jadi orang tua kita sudah memikirkan supaya tidak terjadi perang antara agama, maka dibuatlah ritual itu sebagai simbol perdamaian. Lalu misalkan ada juga sabuk belo ya, yang dikemukakan oleh Bu Erni. Jadi sabuk belo itu semua orang pegang ya. Ini menandakan bahwa kita ini dalam satu lingkaran persatuan budaya itu. Belum lagi kita bicara begawe misalkan ya. Bicara begawe, kalau orang begawe kan emang menarik tradisi Sasak ini. Bagaimana kemudian selalu kita bertukar hadiah ya. Kalau orang begawe itu kan bawa beras, tetapi pulangnya bawa nasi gitu kan. Ya enggak?
Jadi sebenarnya kita bertukar hadiah, ya. Nggak ada bedanya dengan orang Natalan misalkan ngambil hadiah, ya, saling kasih hadiah, atau apa kalau di itu Bu, angpau ya. Orang Sasak ya dalam kesehariannya, dalam ritual-ritual begawe, kita ini saling tukar hadiah sebenarnya. Jadi bawa apa? Beras, kemudian ada uang mungkin sedikit ya ditaruh di sana, ada gula, lalu pulangnya kita dikasih nasi ya, kemudian dikasih apa namanya itu jangan ya, jangan kalau bahasa Sasak bukan jangan ini ya, kanduk ya, lauk ya, daging sapi gitu. Ini kita bawa pulang. Inilah sebenarnya cara orang Sasak untuk mengikat kita bersama begitu. Makanya jangan Anda haramkan begawe. Ini keliru juga gitu loh. Ini bagian dari cara orang Sasak yang kemudian social unity itu. Ini yang dikatakan oleh bukunya Ibu Erni luar biasa ya. Sabok Belo, kemudian belum lagi kita bicara acara Maulid ya. Ini ulama-ulama kita yang baru-baru ini mentang-mentang banyak hafal hadis ya. Tetapi dia sendiri memenjarakan otaknya dalam hadis. Artinya apa? Ketika dia baca hadis secara tekstual, otaknya kan belum sampai melihat apa yang dibalik hadis itu. Ini contoh saja nih, kalau kita bicara hadis misalkan ya, sebaik-baik tempat perempuan adalah di rumah. Kalau orang membaca hadis ini, dong semua perempuan dikurung di rumah. Istri saya nggak boleh dilihat orang lain. Jadi kenapa orang Arab istrinya pakai cadar? Mereka cemburu kalau ada laki-laki lain melihat wajahnya. Kira-kira gitu, ini secara cultural ya. Ini mohon maaf, bukan saya menyinggung ada teman kita bercadar di sini, kita hormati ya. It's okay. Ya. Sekarang kan semua pakai cadar, pakai masker juga pakai cadar kan. Iya enggak? Semua kita ini pakai cadar juga di Bapak Madiun itu. Oh, it's okay. Dari mana tadi itu? Ya, ya. Jadi kalau kita membaca hadis secara tekstual, dong semua perempuan kita yang kita kawin kita taruh di rumah. Tidak pernah kita berpikir ini ilatnya apa nih? Apa kira-kira faktor sosiologis ketika kemudian Rasul itu mengatakan sebaik-baik tempat perempuan adalah di rumah. Pasti kan alasannya security. Mungkin dulu lihat perempuan orang Arab nih kalau lihat emas begitu, langsung diambil, langsung diculik. Ya mungkin ada kejadian yang lain kita nggak tahu. Jadi muncullah hadis ini. Sekarang di Indonesia kita kemana-mana, ke mall sendirian nggak ada yang ganggu, ya kan? Kita mau kemana juga ke Senggigi, nggak ada orang berani mengganggu kita. Artinya bahwa hadis ini bisa aja gugur gitu loh. Tempatnya Anda bisa di perpustakaan. Ini saya ingin cerita kalau ya pengalaman teman-teman kita kayak Bu Erni yang udah studi di luar negeri, Pak Muhammadun. Perpustakaan di luar negeri kan hampir 24 jam. Kalian bisa nginep, minum kopi gitu ya. Kita bisa pinjam 20 buku ke atas. Di Indonesia ini, ya ini kritik saya lah terhadap kampus-kampus kita. Perpustakaannya sangat terbatas ya. Jam belajarnya juga sampai sore jam 3. Bahkan jam 12 sudah tutup. Ada kekhawatiran, kalau misalkan kita buka malam begitu ya, ada kekhawatiran bahwa anak-anak kita ini nanti kemudian seringkali berciuman gitu kan. Mungkin ada perzinahan yang dikhawatirkan gitu. Ini menarik ya. Perpustakaan yang saya kunjungi di Emory University misalkan. Di sana tiba-tiba saya lihat ada kondom. Oh, kenapa di perpustakaan ada kondom ini gitu kan? Boleh kita ambil gratis. Saya pikir, oh, ini apa maknanya? Artinya bahwa mereka ingin memberikan edukasi. Mereka nggak peduli Anda mau melakukan apa, yang penting Anda aman dari penyakit, kira-kira begitu ya. Nah kalau alasan kita di Indonesia kan kekhawatiran kita, kalau misalkan perpustakaan kita buka sampai malam, selalu kita khawatir bahwa anak-anak kita ini akan maksiat begitu kan. Akan maksiat, tidak masuk surga begitu. Padahal yang khawatir ini belum tentu masuk surga juga. Iya enggak? Jadi yang khawatir ini belum tentu masuk surga. Ya artinya bahwa yang itu udahlah, kita ini udah security kita udah bagus ya. Dan masalah seksualitas kan pilihan personal lah menurut saya ya. Tetapi kenapa kemudian selalu nilai-nilai agama itu dijadikan sebagai dalil begitu loh, untuk membatasi kegiatan intelektual kita ya. Kemudian kegiatan-kegiatan teman-teman perempuan yang lain. Kasus di Aceh misalkan, perempuan dilarang dibonceng mengangkang, ya enggak? Ini syariah atau apa? Di zaman Rasul belum ada
motor pada waktu itu. Kok bisa dijadikan sebagai perda syariah kan? Apa simbol yang kita lihat di sini? Mereka khawatir kalau orang lihat perempuan mengangkat, seolah dia akan terangsang begitu kan? Ini di pikirannya sangat kotor ya. Jadi kalau bicara agama sedikit-sedikit bahwa kita terangsang, kita ini emang otaknya di mana begitu kan? Ya bisa saja orang mungkin lebih aman, ya kan, lebih dia nyaman. Tapi selalu di pikiran kita sedikit-sedikit agama ini kita bawa dalam pikiran yang tidak. Jadi ini kritik saya lah. Gitu. Oke, kembali kepada tulisannya Ibu Erni tadi bahwa potensi konflik ya ini pasti akan luar biasa terjadi dan sudah sebenarnya kearifan lokal orang Sasak itu sudah banyak menjembatani ini. Ya, ini yang saya kira teman-teman perlu baca. Kemudian ada juga Jeleng Minyak ya yang ada di Lombok Timur. Ya. Kemudian ya beberapa ritual yang disebutkan di sini. Saya kira sangat kaya sekali buku ini. Nah, yang terakhir, masih ada waktu? Masih? Tinggal berapa? 5 menit lagi ya. Masih banyak berarti. Oke. Saya ingin membahas tentang dakwah ya. Sebenarnya kan dakwah yang baik itu ketika dakwah ini bisa ya, setidaknya mengakomodir budaya lokal. Ya. Jangan kemudian ini dianggap sesuatu yang baru lalu dibid'ahkan. Ya nggak mungkin lah orang Islam lahir di Arab lalu kita berharap bahwa semua yang ada di Indonesia berbau Arab, kan beda kan. Ya. Tetapi orang lupa bahwa budaya Arab juga sudah diislamkan. Gitu. Jadi ya mohon maaf, kayak burkah ini kan sebelum Islam juga sudah ada, tetapi kemudian diislamkan oleh Nabi kita untuk alasan security. Ya. Lalu kita menganggap bahwa ini ibadah, ada hadisnya, oke lah. Ya. Tetapi praktik-praktik yang ada di lokal ini, jangan kemudian dalam dakwah itu selalu ada misi puris. Ya. Keberhasilan ormas-ormas Islam, termasuk Ormas Nahdlatul Wathon ini sebagai catatan ya. Kenapa NW banyak diterima di mana-mana. Dan salah satu ormas yang sangat eksis lah kalau kita lihat. Jadi madrasah NW itu sekarang kan udah pecah menjadi NWDI ya. Saya kira sama lah. Kalau NWDI kan hanya ada tambahan diniyah Islamiyah gitu kan. Yang satu NW sekuler, yang satu agak religius, ada diniyah Islamiyahnya. Ini menurut saya bedanya NW sama NWDI. Tetapi bahwa simbol ketokohan Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid ya, mampu menaklukkan simbol-simbol lokal itu supaya bisa diterima. Coba kalian baca wasiat beliau, selalu ada Dewi Anjani, selalu ada Gaus Abdul Razak, ya. Dan ini sebagai simbol supaya beliau itu bisa diterima. Begitu. Ya, ini saya kira sangat menarik bagaimana kemudian pendekatan kultural, dakwah kultural yang dilakukan oleh Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid sehingga bisa dikatakan mensyariahkan ya. Kalau mengislamkan mungkin udah Islam ya. Tetapi kalau bahasanya Ibu Ani kan mengortodoksikan ya. Islam ortodok lah ya. Islam berbasis syariah lah. Budaya tetap tetapi syariahnya agak kuat sedikit ya. Bukan kemudian dihapus sama sekali ya. Kalau yang teman-teman Salafi Wahabi ini kan kalau bahasa saya ada istilah deculturalize Islam. Mereka ingin memisahkan Islam dari budaya. Ini saya kira kenapa kemudian banyak resistensi, ya, banyak perlawanan, banyak pembakaran masjid mereka. Oke, saya ingin membaca wasiat ya, Maulana. Mungkin bisa menjadi pelajaran kita di sini ketika melihat dakwah beliau ya. Oke, ini saya kira wasiat ini sangat menarik ya kalau saya bacakan sedikit. Rashid berkata di satu malam, ini di dalam wasiat Maulana, Lombok Serambi Masjidil Haram sejak dibangun bernapaskan Islam oleh putra Sultanul Iman. Bahwa di Lombok sebelum ini paham animis anutan asli. Sewaktu-waktu didatangi dai, akhirnya lahir Sultan Rinjani. Luar biasa boleh. Makhluk yang putih ratusan nyata, dipimpin oleh yang paling tua. Di Kendaru gerung Rashid ngaturnya, Kabir Akbar penjelmaan Aqsa. Oke, satu lagi ya.
Sungguh ajaib bukan kepalang, berabad-abad tak hancur hilang, di bawah hikmat yang gilang gemilang, pilihan Allah di selaparan. Ini kan luar biasa wasiat beliau. Bagaimana beliau membaca simbol-simbol budaya itu ternyata sudah sangat terintegrasi ya, sangat embedded kalau bahasanya Pak Muhammadun tadi itu. Sangat menyatu dengan nilai-nilai keislaman kita. Jadi tidak ada lah yang perlu kita kritisi berlebihan, kemudian ini kita harap beda haram. Nah, jadi poin saya bahwa saya melihat dakwah-dakwah kultural yang dilakukan oleh teman-teman mubalik kita ya, termasuk tokoh-tokoh besar kita, Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid ya, ada Tuan Guru Abdul Karim dari Kediri, ada Tuan Guru Saleh Hambali. Saya kira ini menjadi potret ya, bagaimana mereka bisa menegosiasikan Islam, nilai-nilai lokal dengan nilai-nilai keislaman yang ada. Saya kira itu dari saya, mungkin nanti bisa kita diskusi lebih lanjut. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.